Oke, Bapak Ibu, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Sehat semua nggih? Baik. Alhamdulillah. Ya, Mana? Bapak Ibu, kita mulai nggih. Jadi malam hari ini kita ada dua agenda Bapak Ibu. Umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL, dan yang kedua itu pengantar bukti karya. Jadi malam hari ini ada dua agenda. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga pertemuan malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, dua agenda. Pertama RTL. Ini saya tadi coba ngecek RTL tuh yang baru upload baru Pak Eka. Ini saya juga bingung nih. Padahal ini umpan balik RTL, tapi sementara RTL belum ada yang diupload. Presiden kasih umpan balik apa ya aku gitu. Ya. Terus yang kedua nanti ada pengantar bukti karya. Pengantar bukti karya. Ini Bapak Ibu nanti disuruh membuat bukti karya yang harus di-upload di LMS. Ada 3 pilihan, ada boleh video, boleh praktek baik, boleh modul ajar. Nanti kita bahas yang kedua. Kita akan bahas yang pertama dulu, umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut. Oke, salam sudah, kesepakatan. Kita harus menghargai waktu, terus aktif mendengar saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha dan semua berpartisipasi. Jadi saya berharap nanti malam hari ini semua harus berpartisipasi, tidak hanya off cam saja, tapi juga ikut diskusi. Tujuan dari sesi kita kali ini yaitu yang pertama, Bapak Ibu mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Ini 1 JP. Terus yang kedua, Bapak Ibu dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK selama 1 jam. Jadi nanti yang terakhir nanti bukti karya. Agenda kita sesi ini yang pertama pengantar atau umpan balik, kedua pertanyaan pemantik umpan balik, ketiga analisis umpan balik, dan keempat pengantar bukti karya. Pengantar umpan balik, Bapak Ibu, saya ulangi, yang ini kita sudah pernah bahas waktu persiapan. Intinya maksimal 8 slide. Maksimal 8 slide. Isinya ada judul program atau kegiatan, 2 latar belakang, 3 tujuan program, 4 capaian, 5 struktur, 6 pernyataan, 7 rencana evaluasi, dan 8 kemungkinan tantangan. Ini saya terangkan. Oke. Keterangannya seperti ini. Ini sudah kita bahas, jadi saya kira ini nggak perlu saya ulang lagi, Bapak Ibu. Nah, perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun penilaian tugas ini meliputi, ini penilaiannya ya, nanti Bapak Ibu yang menilai akan menilai temannya sendiri, atau umpan balik temannya sendiri. Formnya sudah saya bagikan di grup WA. Jadi yang pertama tujuan program. Jadi nanti jenengan yang harus diamati harus ada tujuan programnya. Kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program.
Yang ketiga, keterlibatan komunitas. Ini harus terlibat, ini paling utama nih yang C ini. Yang D, rencana evaluasi program. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi satu bahan tayang. Jadi perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar atau bukan yang sudah berjalan. Artinya harus rencana baru. Ini bahan tayang ya. Yang kedua, harus ada notulen atau catatan. Diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi harus ada notulennya. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Dan yang terakhir, dokumen lain yang relevan. Dokumen lain itu ada absen, ada undangan, seperti itu. Nah, Ibu nanti ini yang harus dicermati. Kira-kira RTL teman-teman ada yang ini enggak? Oke, untuk rubriknya yang buat penjenengan acuan ini. Terus ini kita juga udah pernah. Nah, Bapak Ibu nanti membuat ini ringkasan rubrik penilaian RTL. Jadi Bapak Ibu harus mengamati video bahan aja. Nanti kita sepakat yang apa namanya RTL yang kita nilai dari teman-teman karena belum mengunggah, yang unggah video itu hanya Pak Eka. Nanti kita yang amati yang punya apa ya PPT saja atau udah di PDF kan. Nanti dibagi ke temannya masing-masing. Jadi mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada didik. Nanti nilainya berapa nih? Kurang, cukup, baik, sangat baik. Di mana nih letaknya? Tinggal. Ini ada nilainya nggih. Misalkan jenengan nilai di sini, berarti nilainya 5,77. Jenengan nilai ini 3,8 kayak gitu. Nanti dengan centang ini. Terus mendukung penumbuhan suara, pemilihan dan kepemilikan. Yang ketiga dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dan tujuan besar program. Ini, jadi Bapak Ibu nanti karya dari teman-teman jangan amati ada di sini enggak, ini ada enggak. Kalau enggak ada berarti ya kurang. Kalau ada ya diisi. Terserah panjenengan, ini cukup baik atau sangat baik. Nah, di sini nanti ada video sebentar. Di poin berapa ya tadi? Mungkin ada yang sudah baca untuk video. Oke, yang ketiga ini program, keempat deskripsi target, 5 lini masa, 6 potensi, 7 rencana solusi untuk mengatasi tantangan, 8 sumber yang akan digunakan untuk melakukan program, 9 upaya untuk mendapatkan peserta didik sebagai kontributor, 10 rencana pelibatan, 11 lini masa evaluasi, 12 sumber data yang diambil, 13 teknik pengambilan. Oke, berarti yang video nanti di bukti karya berarti. Yang ini tidak berarti. Oke, Bapak Ibu, terkait ringkasan rubrik ini yang akan jenengan nilai sudah paham? Ya, oke. Nah, ini bingung ini. Tapi Bapak Ibu sudah membuat ini semua nggih? Bapak Ibu sudah membuat RTL semua? Baru proses. Proses. Yang lain? Belum, Pak. Sama sekali? Belum. Enak belum terus saiki umpan balik apa umpan balik iki? Makanya belum sama sekali, Pak. Sibuk dengan LDKS. Oke, monggo Pak Mubin. Belum, Pak. Ben. Free. Saya kira angkat tangan ini, saya mau tanya apa, udah ngomong belum Pak. Kletok kuwi kacau. Oke, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi? Ini Pak Eka nih, ini Pak Eka sudah semua ini.
nganggur-nganggur gitu loh. Foto kegiatannya yang lupa Pak Sis. Foto kegiatannya belum? Itu tadi saya lihat sudah. Oh, tadi udah. Oke. Oke, sekarang ke Bapak Ibu kita sepakat karena belum upload, gimana ini? Harus membuat bareng-bareng. Pak Eka mungkin bisa ditampilkan jenengan yang apa PPT-nya. PowerPoint-nya itu Pak Sis. Ya, PowerPoint-nya. Tuh. Di komputer di rumah. Ini bawa HP. Tapi yang di LMS nggak diupload kan? Yang di LMS upload link video saja. Video aja kan? Nggak Iya. ada. Link Kan drive bener ini. bisa apaan? Bener agak beda. Pak Uda mungkin sudah membuat Pak Uda. Sudah Pak, kalau tahu itu. Pak Uda mungkin kalau Pak Uda bisa ditampilkan kita umpan balik bareng-bareng. Belum Pak. Saya juga bawa HP ini lagi di jalan. Pak Andri. Adi pilowes. Belum Pak. Belum sih banter nih jalan alam. Kalau di pulau mergo aku serah nak kira-kira. Sekolahnya itu Pak dirobohkan tuh Pak. Kan. Nah, itu sama kepala sekolah itu diajak kerja bakti Pak. Seminggu. Kerja bakti, ngedono gendeng. Iya Pak. Itu gawe RTL kuwi. Tapi ini sudah punya gambaran Pak. Mungkin ya dalam minggu ini. Gambar Kerja Minggu ini bakti selesai. berpengaruh kepada tidak lanjut. Om judetnya aja tanggal 16 loh harusnya. Sekarang udah tanggal 18. Teman-teman mungkin loh, terima kasih loh. Soal ini loh. Sekarang waktunya ini ya. Ada lembarannya. Terus piye iki? Sing di umpan balik apa nek gak ana sing buat kabeh. Muridnya mokong tok iki sini. Mungkin membuat sekarang Bapak Ibu. Sebenarnya kan kemarin sudah saya kasih contoh kan untuk PPT-nya. Sudah. Nah, itu tinggal ganti foto sama temanya itu aja kan. Ini monggo dibuat. Karena kalau nggak buat kita nggak bisa jalan malam hari ini karena tindak lanjut apa ini analisis ini ya siapa Pak Eka juga yang sudah upload nggak dibawa juga. Monggo di membuat dulu. Sambil membuat saya presentasikan yang satunya saja, kita masuk ke rencana bukti karya. Sebentar, rencana bukti karya. Ya jagongan tok ngono kok. Sebentar, tak kasih yang ini. Pak Aziz sih lagi itu tenang dulu. Gitu film. Oke, Bapak Ibu karena yang tadi untuk RTL-nya panjenengan belum membuat, kita akan lompat ke materi yang kedua. Materi kedua yaitu bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk
diseminasi PKG PJOK. Jadi Bapak Ibu nanti diharuskan membuat bukti karya yang akan diupload di PMM. Topik pembahasan 1. Alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Jadi ada 2 ini yang harus kita bahas untuk bukti karya. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Jadi lini masanya Bapak Ibu minggu ke-1 sampai ke-5 pembukaan dan pematerian orientasi. Ini sudah. Terus pembelajaran asinkron dan tatap maya. Terus yang minggu ke-6 ini hari keberangkatan belajar ini pokoknya yang kemarin sudah kita lakukan lah, ini kita nggak bahas, langsung aja ini. Jadi sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi Bapak Ibu, syarat kelulusannya ini harus punya atau mengunggah bukti karya ke PKG. Enggak mengunggah berarti dianggap nggak lulus karena ini syarat aja. Bukti karya adalah program original, tidak contekan, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi wajib dibuat ini. Ini bukti karya ini tugas panjenengan yang terakhir. Upload ini sudah selesai. Karena ini pertemuan tinggal 1 tanggal 26 1 JP tok wis itu selesai barang udah bebas. Oke. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. 1. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kalau panjenengan membuat video, jadi gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas kalau membuat video. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi selain video, panjenengan juga boleh membuat PDF. Oke, yang selanjutnya, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik tersebut. Jadi untuk ini, persetujuan ini sudah saya share juga di grup persetujuan ini dari kepala sekolah dan wali dan siswa. Untuk siswa kalau banyak bagaimana Pak? Perwakilan saja, nggak usah semua tanda tangan, nggak apa-apa. Terus karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi harus ada sumbernya dari mana. Referensinya dari mana. Misalkan jangan dari buku paket ya bukan. Jangan dari Google atau dari mana ya silakan di situ. Jangan cantumkan itu. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Ini alurnya ini. Alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Jadi semua modul ini di sini nih cara uploadnya. Klik semua modul. Terus jangan klik bukti karya. Nah, di bukti karya ini di sini ada tulisan unggah draft bukti karya. Terus baru refleksi. Di sini nih Bapak Ibu. Unggahnya. Jadi peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Ini semua modul ya, ini semua modul.
Aktivitas bukti karya berbagi menjadi 3. Ini bukti karya. Unggah bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Bukti karya. Ini ya. Refleksi bukti karya menggunakan sesi virtual bersama fasilitator. Ini yang saya maksud tadi, yang nanti tanggal 26, ini tinggal terakhir ini. Terus selanjutnya berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Oke, di sini. Jadi Bapak Ibu, di sini jenengan mengunggah bukti karya. Bukti karya ini boleh video, boleh modul ajar atau PDF. Kalau jenengan udah yakin membuat video, buat video nggak apa-apa. Tapi kalau panjenengan nggak mau ribet, kemarin kan jenengan sudah membuat modul ajar yang backward design. Ini harus backward design ya, nggak boleh tidak. Kalau jenengan udah membuat itu, ya sudah upload aja di sini, unggah draft bukti karya. Kalau sudah disetujui di PMM, nah link PMM-nya itu jenengan bagi di sini nih, berbagi bukti karya di sini nih, di BK3 ini. Oke, jadi ada ini diupload bukti karya, terus ininya di sini, linknya di bagian di situ. Sampai sini paham Ibu, Bapak? Paham. Alhamdulillah. Oke. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi nanti yang ngecek fasilitator. Bukti karya dengan ini klik. Oke, 1 periode pengumpulan ini tanggal 26 sampai tanggal 28 bulan 8. Hanya 2 hari. Tapi kalau mulai dari sekarang ya masih banyak hari. Oke, yang selanjutnya di sini yang kedua, kopi di sini nih, kerjakan nih, ini ngopi nih. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Jadi bukti karya jenengan bukanya bisanya tanggal 26 sampai tanggal 28 ini. Yang kedua, pastikan Anda tidak mengunduh dan melengkapi. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan bersama PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Jadi ini sudah saya kirim di WA-nya jenengan. Lembar persetujuan ini loh, para sekolah dan siswa. Monggo Pak Uda. Pak, ini kan belum upload Pak. Kapan terakhir upload itu Pak? Upload apa nih? Bukti karya? Bukti karya saya kan belum saya upload. Terakhir kapan Pak? Ini, bukti karya bisa diupload tanggal 26 sampai tanggal 28. 2 hari ya sehari, Wi. 2 hari, tapi Bapak Ibu di LMS jenengan ada kok. Oke. Tapi kan 2 hari kan yang 26 tambah 28 kan baru bisa diupload kan. Iya. Bukti karya. Nah, ini. Sebentar Bapak Ibu, tak buka no. Oh, ternyata karena saya pasti tidak bisa membukanya, harus peserta. Jadi panjenengan Bapak Ibu, bukti karya itu, unggah bukti karya itu, ternyata buktikan tanggal 19 sampai tanggal 29 November Bapak Ibu.
Besok baru bisa mulai Ya, sampai tanggal 29 9. unggahnya. Ini di jadwalnya itu. Terus refleksi bukti karyanya tanggal 26. Penilaiannya fasilitator bisa menilai itu tanggal 29 November. Sudah. Setelah itu baru sidang kelulusan panjenengan. Ya, tinggal itu aja Bapak Ibu. Oke, saya ulangi lagi ke sini nih, nggih. Jadi kalau saran saya lebih simpel itu panjenengan ke modul ajar saja. Udah mungkin masih ada yang tanyakan? Soal masih resen. Saya lanjut nggih Bapak Ibu. Jadi kalau saran saya, jenengan kalau mungkin belum punya video, saran saya jenengan pakai modul ajar yang Big Word Design. Waktu tatap muka kemarin kan kita sudah membuat bareng-bareng. Iya. Nah, sesuaikan itu, jenengan kalau mungkin kemarin kurang lengkap foto dan lain sebagainya, jenengan tambahi. Kayak gitu. Karena nanti karya panjenengan itu yang nilai bukan selain saya. Jadi kalau saya nilai, oke, baru masuk, saya setuju LMS. Terus nanti teman-teman yang lain yang membuka itu pasti akan mendownload karya panjenengan. Mungkin dijadikan referensi dan lain-lain. Tadi dulu, oke. Jadi bukti karya untuk itu. Oke, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Di sini ada nih, Pak. Dengan menandatangani formulir ini, tentang ini ya, saya menyatakan bahwa saya telah memberi informasi ini. Jadi nanti ini ada, tautannya ada di sini, Bapak Ibu, di LMS. Jangan bisa klik. Atau di WA tadi ada kan, sudah saya berikan. Nih, salah nama berikut. Di lembaran itu juga ada. Di panjenengan. Oke, itu yang anak. Kalau ini nanti ada. Jadi di lembar itu sudah lengkap. Jangan nggak usah download, nggak apa-apa. Itu tinggal ganti nama. Di lembar yang kedua tadi. Seperti ini. Kalau mau downloadnya juga nggak apa-apa. Oke, jadi harus menyertakan ini. Menyertakan lembar pernyataan ini. Di sini nama kepala sekolah dan tanda tangan. Nama peserta PKG PJOK dan tanda tangan. Nah, pemilihan kategori bukti karya. Jadi ada 3 tipe Bapak Ibu. Praktek baik, praktek pembelajaran, RPP atau modul ajar. Jangan tinggal pilih. Kalau praktek baik, berarti pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berbeda didik dengan format PDF atau video. Jadi, kalau jenengan pilih yang pertama ini, jenengan boleh merefleksikan semua materi yang jenengan ingat mulai dari modul 1 sampai modul 3 kemarin. Jenengan boleh membuat PDF, boleh dengan video jenengan, atau mungkin jenengan PDF jadikan video juga boleh. PPT jenengan jadikan video boleh, Canva juga boleh. Ini jika praktek baik, jenengan memilih ini. Berarti isinya ini refleksi dari jenengan yang sudah pelajari. Dan yang kedua, praktek pembelajaran ini, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Artinya di dalam kelas itu mungkin kalau guru kelas. Kalau jenengan di lapangan juga boleh. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF atau aksi nyata. Jenengan membuat aksi nyata, yang kedua ini juga boleh pakai. Lebih enak memang pakai Canva lebih enak.
Ini. Terus yang ketiga, Bapak Ibu boleh membuat RPP atau modul ajar bentuk PDF. Terserah dari ketiga ini jenengan enjoy-nya atau jenengan yang sudah punya apa, jenengan tinggal merubah sedikit tak mana, pakai itu aja. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan, monggo. Monggo Pak Sis. Pak Sis, monggo silakan. Terkait yang sudah dengan sampaikan tadi, intinya berarti kita harus memilih. Ada praktek baik, praktek pembelajaran sama RPP modul ajar itu. Ya, satu saja nggih. Itu sudah, itu untuk bukti karya yang RTL itu Pak Asus ya? Bukan, beda lagi Pak Sis. Beda lagi, oke. Yang RTL tetap RTL ya? Berarti. RTL tetap ada RTL. Makanya kalau saya RTL itu yang punya saya saja kemarin, panjenengan ada kan, tinggal ganti foto sama sekolahan, saya kira itu lebih simpel jenengan upload. Gitu. Nah, terus yang ini kan karyanya panjenengan yang harus dimasukkan di LMS. Yang ini yang upload ini ya? Ya, yang ini ya. Ya, bukti karya ini istilahnya tugas akhir panjenengan. Berkenaan karena kalau LMS kan hubungannya dengan Kemendikbud sudah itu. Kalau Kemendikbudnya wis ganti. monggo, Pak Uda, Pak Roni. Monggo Pak Roni. Pak Ses, mohon Ya. tanya. Kalau misalkan praktek pembelajaran itu berarti kalau misalkan pakai yang kemarin bisa atau buat baru lagi? Yang kemarin yang mana nih? Yang apa kemarin ya? Aksi nyata. Yang mana no? Di pembelajaran Yang kemarin tak? Video pembelajaran kemarin itu ya. Oke. Boleh. Selama jenengan yakin dengan itu boleh. Itu misalkan kalau praktek pembelajaran itu disertakan modul ajarnya juga Pak Sis ya? Atau kalau di sini saja? Kalau di sini yang diupload tadi hanya linknya sih, Pak. Jadi nih copy di sini nih. Ini dokumen, kalau jenengan dokumen di sini. Tapi nanti kalau link ya linknya. Jadi jenengan upload ini kan unggahnya karya nyata di sini jenengan. Nanti diminta jenengan pakai apa. Terus nanti linknya dari ini baru upload di sini. Jadi jenengan misalkan video kemarin Pak Roni upload di YouTube, Google Drive. di YouTube. Kan ini ceritanya di LMS ini nanti kan yang bisa dilihat orang banyak kan. Teman-teman sudah punya YouTube semua? Sudah, tapi nol upload. Ya nggak apa-apa. Jangan pakai yang akun belajar ID itu kan muat banyak kan. Nah jangan nanti kalau upload tuh misalkan sungkan ya nggak usah dipublikasikan, nggak apa-apa. Dipublikasikan untuk umum atau tidak kan bisa diaturkan itu. Jadi nanti yang linknya itu Pak Roni kalau video jenengan. Yang 45 menit kemarin itu Pak ya? Boleh berarti itu Pak ya? Boleh, terserah. Kalau di sini kan ada program pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Jadi misalkan jenengan membuat PPT, jenengan setting jadi video, jadi jalan sendiri itu juga boleh saja. Terus kalau misalkan ada yang menampilkan peserta didik itu, kita harus melengkapi surat yang izin wali siswa tadi juga Pak ya? Ya, itu nanti bisa diunduh di LMS ada. Itu menyatakan. Kalau banyak ya nggak usah semua sih, perwakilan aja nggak apa-apa. Di situ nanti ada tempat untuk upload di LMS ya.
Ada lagi Pak Roni, monggo. Cukup Pak Sis. Terima kasih. Oke, yang lain monggo. Ini Pak Huda masih masih angkat tangan. Atau Pak Andri, monggo. RTL Pak. Oh, monggo. Tampilkan nggak apa-apa Pak ya? Ya, tampilkan. Iya, kan program benar pemaparan terus Matikan Pak. Oke, Bapak Ibu, simak Pak Andri punya RTL. Nah, nanti ini kita amati bareng-bareng sesuai dengan tadi. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Ini RTL dari saya Andri Wardana dari SD Negeri Mulyorejo 1 Kecamatan Balen. Judulnya itu penerapan pembelajaran aktif PJOK untuk menumbuhkan nilai sportivitas di kelas. 3.1C. Lanjut. Untuk latar belakang yaitu pembelajaran PJOK di SD Negeri Mulyorejo 1 Kecamatan Balen memiliki peran penting dalam membangun karakter siswa. Salah satunya dengan menanamkan nilai sportivitas. Melalui program ini diharapkan suara pilihan kepemilikan peserta didik dapat diakomodasi dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk memilih aktivitas dan terlibat dalam penyusunan aturan serta refleksi bersama. Program ini dirancang agar siswa tidak hanya terlibat secara fisik, tetapi juga menjadi kontributor utama dalam menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mengajarkan nilai sportivitas. Ini latar belakang. Lanjut. Untuk tujuan program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa, mendukung mereka untuk berbicara atau suara mengenai kebutuhan pembelajaran, memiliki aktivitas atau pilihan, dan merasa memiliki atau kepemilikan proses pembelajaran. Program ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk menumbuhkan sportivitas, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dalam tim. Lanjut, untuk capaian pembelajaran, yaitu siswa menunjukkan sikap sportif dalam setiap pembelajaran PJOK maupun saat pembelajaran di kelas, seperti menghargai aturan, menerima kekalahan, dan menghormati teman. Langkah-langkahnya yaitu memulai dengan sesi diskusi mengenai pentingnya sportivitas, melibatkan siswa dalam memilih dan merancang aktivitas permainan yang mendukung sportivitas. Melaksanakan kegiatan dengan pembagian kelompok untuk menciptakan kompetisi yang sehat. Mengadakan refleksi bersama untuk meninjau sikap sportivitas yang ditunjukkan setelah kegiatan. Hasil yang diharapkan yaitu siswa mengembangkan sikap sportif dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk struktur program dan mitra, yaitu program ini bersama kelas dengan target kelas 1, 2, dan 3 berusia antara 7 sampai 9 tahun. Kegiatan akan dilakukan di lapangan sekolah setiap hari Sabtu selama 1 jam dalam bentuk permainan olahraga sederhana. Program ini akan melibatkan mitra komunitas belajar dari sekolah, termasuk guru PJOK, wali kelas, dan anggota komite sekolah. Untuk kapasitas yang dimiliki yaitu SD Negeri Mulyorejo 1 Kecamatan Balen memiliki fasilitas yang cukup untuk mendukung pembelajaran PJOK seperti lapangan dan peralatan olahraga yang memadai. Sumber daya ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk memberikan ruang bagi siswa berinteraksi dalam aktivitas fisik yang positif, mempromosikan sportivitas, dan mendorong kebersamaan di antara siswa. Lanjut, rencana evaluasi. Evaluasi program akan melibatkan siswa, guru PJOK, dan wali kelas. Data evaluasi dikumpulkan melalui survei, refleksi diri siswa, dan wawancara sederhana dengan beberapa siswa yang dipilih secara acak. Selain itu, guru dan wali kelas akan memberikan evaluasi berdasarkan pengamatan langsung terhadap perilaku siswa selama program berlangsung. Hasil evaluasi akan digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan program.
serta perbaikan yang diperlukan. Kemungkinan tantangan dan rencana solusi. Tantangannya kemungkinan munculnya konflik antar siswa saat kegiatan seperti perselisihan karena perbedaan pemahaman aturan atau keinginan untuk menang. Solusi yang akan kita lakukan yaitu mengadakan diskusi kelompok kecil setelah kegiatan untuk membahas sikap sportif dan toleransi. Mengajak siswa yang memiliki potensi konflik untuk menjadi pemimpin dalam tim dan memberikan apresiasi bagi yang menunjukkan sikap sportif. Terakhir yaitu mengadakan pertemuan dengan komunitas belajar untuk mencari solusi bersama dan memberikan arahan tambahan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Andri. Terima kasih Bapak. A plus biji 6. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apa 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, Pak? Yang surat pertama Pak Andri. Pripun? Judulnya apa Pak Andri? Surat pertama. Untuk judulnya menumbuhkan penerapan pembelajaran aktif PJK untuk menumbuhkan nilai sportivitas di kelas. Sportivitas. Oke. Bapak Ibu mungkin ada yang diskusikan dari RTL Pak Andri. Plagiasi tora Mas. Turnitinnya di kana Pak, turnitinnya dicek turnitin. Berapa persen plagiasi ini? Oke, kalau melihat dari jenengan awas nggih, tak lihat. Tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJK yang bersifat pada peserta didik. Kira-kira ada enggak? Ya. Sebentar. Mungkin ada yang ditanyakan, Fauda. Aku kok. Bapak Ibu ini kelihatan di layar enggak? Kelihatan. Oke. Nomor 1 kira-kira nilainya Pak Andri di mana ini? 1. Nah, ini nggak kelihatan kalau Kita Ini data saya kelihatan nggak di layar jenengan? kelihatan kecil, Pak. Kecil. Kecil banget. Kurang besar, Pak. Coba dibesarkan. presentasinya. Remeng-remeng. Ya. Kayak tadi, ya. Sip. Tadi, Pak, tadi. Dikit lagi. Aduh. Oke. Hop. Oke. Bapak Ibu, kalau poin 1 ini Pak poin nomor 1 ini Pak Andri dinilai di mana nih? 1. Plagiasi 70%. Karena kita akan menganalisis seperti ini nih. Amati, tirukan, modifikasi. Jadi tujuan program mengarah pada peserta didik. Tentang di sini ya. Oke, nomor 2. Tujuan program pendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Jadi ini pilihannya peserta didik kira-kira itu dari siswanya atau dari gurunya? Nilainya di mana nih? 1, 2, 3, 4. Pak Ses. Ya. Dari judul yang disampaikan Pak Andri, itu ada 2 judul yang sama-sama umum, Pak Ses. Yang pertama, pembelajaran olahraga aktif. Yang kedua, sportivitas. Itu kan 2 judul, Pak, itu. Terus? Ternyata di bahasan Pak Andri itu di pembelajaran aktifnya tidak ada. Dan dibahas masalah sportivitasnya saja. Tuh. Oke, Pak Andri mungkin bisa menjelaskan.
Pak Andri monitor. Nggih. Menurut Pak Andri bagaimana? Lah udah mengangkat tangan. Tadi yang dikatakan Pak Asis yaitu sportivitas dan pembelajaran aktif. Namanya anak didik itu aktif lah, harus aktif. Lah sportif itu dalam setiap permainan sederhana itu harus ditumbuhkan sikap sportif, bukan buat judul. Namanya olahraga itu aktif, kalau diam itu enggak olahraga, Pak. Maksud saya begini Pak Sis, Pak Andri. Berarti kan olahraga aktif itu yang bagaimana yang nanti akan diterapkan ke anak-anak, yang unsurnya ada RTL-nya itu, ada tindak lanjutnya, ada diskusi, ada apa itu di apa? Katakanlah gini, katakanlah Pak Andre membuat pembelajaran apa ya kemarin ya itu, dan dinilai secara sportifnya apa. Nah itu kan berarti kan sudah muncul, itu kan berarti kan berkesinambungan gitu loh Pak. Kalau pembelajaran aktif kan sifatnya umum. Pembelajaran aktif itu apa sih sebenarnya? Nah itu kan pertanyaannya kan seperti itu. Maksud saya begitu. Betul Pak Andri. Monggo Pak Andri. Atau yang lain mungkin bisa bantu jelas no. Bentar, Pak. Bentar. Mungkin tadi pada waktu presentasi yang slide RTL itu tidak saya sebutkan untuk jenis permainannya. Hanya saya sebutkan permainan sederhana. Permainan kan banyak. Iya. 3. Salah satunya itu Pak. Pilih apa? Yes, gini Pak Andre, salah satu di permainan pembelajaran aktif itu apa gitu loh. Katakanlah nanti muncul bahasa olahraga. Untuk pembelajaran olahraga untuk kelas 1 sampai 3 itu kan bisa bintang berpindah. Dan masih banyak jenis permainan lainnya. Nah, ya berarti kan fokusnya kan ke arah situ gitu loh maksudnya. Iya Bapak. Jadi dari pembelajaran bintang beralih ini muncul nilai-nilai sportivitasnya bagaimana, kan gitu aja. Itu kan lebih simpel. Oh, ngonten nggih. Ya Anda tahu Pak Sis gimana? Saya hanya bertanya begitu Pak Sis. Enggak, kalau ini tidak ada hubungannya dengan fasilitator. Artinya ini kan pure rencananya panjenengan di lembaga jenengan masing-masing. Yang nanti jenengan harus sosialisasikan ke KBS-nya gitu loh. Beda dengan bukti karya tadi. Dan ini yang menganalisis, ini antar peserta kan harus berpasangan sebenarnya. Tapi karena Bapak Ibu ini belum ada yang upload, baru Pak Eka pun video. Saya minta apa yang PPT-nya di bawah. Jadi saya juga bingung. Nah, pada malam hari ini Pak Andri sudah nge-share dengan rencana atau RTL-nya. Jadi Pak Andri itu membuat judul panjang sih, memang panjang. Maka tadi saya tanya judulnya apa Pak? Permainan benar dan sportivitas kan gitu. Tapi itu kan ya kita kembalikan ke peserta mau membuat judul seperti apa gitu. Tapi memang seyogyanya memang judul itu yang simpel aja, membuat orang tuh menarik ketika baca. Itu kalau bahasa di media kan gitu. Tapi kembali lagi nggih, ini tidak ada penilaian dari saya, itu pure rencana panjenengan. Monggo. Tapi yang dimaksud Pak Aziz tadi udah paham nggih Pak Andri? Sampun Bapak. Nggih, artinya Pak Aziz itu mengendaki jenis permainan itu apa toh? Nah, ketika permainan itu yang menimbulkan sportivitas itu di mananya kan gitu maksudnya Pak Andri kan, maksud Pak Aziz gitu. Nggih, Pak. Monggo. Mohon maaf Pak Andri. Nggih, Pak.
Iya. Ya nggak apa-apa, ini kan diskusi. Nah, kalau Pak Andri memang tidak menjelaskan secara detail gimana apa, cuma Pak Andri di sini menyebutkan permainan yang aktif dan mendengar sekuritas untuk anak-anak kan gitu nggih Pak Andri tadi nggih. Nggih, Pak. Ya, jadi memang kemungkinan besar Pak Andri ini untuk permainannya nanti akan sefleksibel ketika pelaksanaan mungkin loh ya mungkin. Tapi yang dimaunya Pak Asis tuh sebut nol lah, ki opo lah jenis permainan ini ben aku ki ngerti kan gitu. Sportifnya di mana kan gitu Pak Asis. Iya, betul. Nggih, Pak. Terima kasih Pak Asis masukannya. Lanjutkan mungkin. Ini kan baru rencana. Yo, betul sekali. Ini rencana itu tidak ada yang semua kan rencana kan baru rencana. Iya. Pelaksanaannya kan terserah nanti panjenengan di lembaga. Kita hapus. Oke, nggih. Yang mana kak? Oke, Bapak Ibu, aku pengen ini tadi kita menilai apa Pak Andri. Yang kedua, ini tadi kita nilai di skor berapa ini? Yang kedua ini. Bapak Ibu, kelihatan ini? Kecil-kecil, Pak. Kecil. Laptop kecil. Memang dipisahkan, Pak. Konbot. Kira-kira nomor 2 ini kita skor berapa? Berapa Bapak Ibu? 4. Yang 4. Oke, nah gitu aja loh. Terus yang ketiga, tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Masalahnya di situ, Pak. Masalahnya di situ itu gitu loh. Indikatornya. Indikatornya berarti otomatis seperti itu. Kalau nggak spesifik itu indikatornya yang Kira-kira Pak Andri, ada indikatornya apa yang jadikan indikator tadi untuk program tersebut? mau menerima kekalahan sportif gitu ya. Pak Andri monitor. Oke, Pak. Untuk indikatornya si siswa itu menunjukkan sikap sportif, Pak. Oh, indikatornya itu. Karena Tapi tujuannya di memang sini tidak tak sebut di RTL saya, Pak. oh tidak tersebut. Ya, Jadi cuma indikator ini tidak ada. nggak ada. Oke, kira-kira dikasih nilai berapa? Dua enggak apa-apa, tinggal tinggal 2, oke. Yang keempat, deskripsi target peserta yang dilibatkan tugas cakupannya. Target peserta. ya otomatis kalau indikatornya nggak jelas kan juga itu nggak akan tercapai tuh Pak. Tapi ini yang ditargetkan kelas berapa tadi? Bapak Ibu sudah jelas Kelas 1, 2, dan 3, Pak. Ya kan? Tadi sudah disebutkan nggih. Lini masa ini berapa bulan tadi pelaksanaannya? Berapa minggu? Ada nggak Pak Andri? 3 minggu tuh kalau mau. Rencana berapa minggu Pak Andri? Untuk rencananya ini setiap hari Sabtu, Pak. Tapi berapa minggu ini nggak ada? Belum ada. Hanya setiap Sabtu aja. Oke, kita kasih nomor 2 nggih. Iya, Pak. Oke, yang 6 potensi tantangan dan pelaksanaan tadi sudah ada nggih. Potensinya tadi apa? Tantangannya? Terjadi. Oh, tadi Pak Andri. Apa tadi Pak Andri? Awas kak, tanganmu udah hati-hati. Monitor Pak Andri. Halo Pak Andri. Iya, Pak. Potensi tantangannya tadi apa Pak Andri? Anak-anak kenapa tadi? Tantangan sampai tantangannya kemungkinan munculnya konflik antar siswa saat kegiatan. Ya, jadi tantangannya kemungkinan ada siswa yang berkonflik karena itu tadi nggih. Tahun kita menang, Pak.
Ngawur ae. Keinginan untuk menang tinggi namun tidak menang. Seperti Oke, kemarin Balen yang tujuh. melawan Solusi, 3-2. solusi dari tantangannya apa? 3.1C2. Gimana Pak? Solusi dari tantangannya tadi apa jenengan? Ngasih solusi Solusinya apa? ada 3 Pak. Di slide di 8 itu yang Apa? pertama mengadakan diskusi kecil. Yang kedua mengajak siswa untuk memiliki potensi konflik untuk menjadi pemimpin. Jadi yang Oke. siswa yang Siap. berani itu Oke. bisa Cukup, pemimpin. Andri, oke. Terus yang ke-8, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Asetnya apa aja di situ yang digunakan? Tadi sudah lapangan olahraganya sudah ada. Apa? Peralatan Ada ya? ada. Ada Pak. Empat. Yang ke-9, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Kira-kira yang peran utamanya gurunya atau peserta didik? Peran utama yang peserta didik Pak. Oke. Rencana kegiatan komunitas tadi ada ya? Ini Ada. masa evaluasi yang jelas. Jangan evaluasi berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Disebutkan apa tidak? Untuk evaluasi Kira-kira saya akan melakukan evaluasi program saya selama setiap 2 minggu. Kira-kira ada seperti itu atau ada nggak? untuk evaluasinya nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Belum ada. Ada. Oke, saya kasih 2. Nah, ya belum ada. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi belum ada juga atau sudah ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada Pak. Oke. Ini buat teman-teman yang belum ya, yang belum buat nanti ini harus tercukupi atau ada nggih. Terus yang ke-13, teknik pengambilan data. Dengan ambil program itu kira-kira berdasarkan apa? Punya pengalaman apa gitu loh. Kenapa kok harus membuat itu gitu loh, Pak? Jadi dong ini SMT. Ada Pak Andri? Nggak ada? Nggak ada Pak. Nggak ada. Belum dikasih. Oke. Kemungkinan tantangan tadi sudah Sambung Pak. Nah, kemungkinan tantangan tadi juga ada ya, udah ada. Oke. Iya. Jadi kalau kita total ini 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per 4? 36. Small Pak, small. 36. 36 Pak. Oke, 36 tambah 2 nih 1, 2, 3, 4, 5, 10. Berarti 46. 20. 10. Berarti 20 nggih. Oh iya Bro. 20. 56. 56. Kira-kira skornya itu, Pak. Nah, jadi teman-teman nanti kalau membuat juga harus memperhatikan ini. Yang belum mengupload RTL. Harus ini ada semuanya. Seharusnya malam hari ini kita itu analisis ini dulu memang. Jadi karena yang membuat baru Pak Eka pun baru video, terus ini Pak Andi. Oke. Apa? Oke, Pak Andri, terima kasih atas presentasinya. Mungkin yang lain sudah punya karya? Pak Mubin Pak. Monggo Pak Mubin. Itu Belum Pak Andri enek wae. Pak Eka sudah Pak. Sudah presentasi. Pak Eka sudah ambil. Monggo Pak Eka biar selesai kerjaan jenengan. Pripun Pak Sis? Jenengan mungkin bisa presentasi materi ini jenengan RTL. PowerPoint-nya di laptop di rumah. Oke, ya wes. Kalau videonya gimana Pak Sis? Gimana? Video. Video? Boleh. Pemaparan RTL. Boleh, bisa. Jenengan coba tampilkan.
piye naik bagikan. Oke, saya nampilkan ya. Ya pasti. Kita lihat. Apa gitu, bentar, dengan kelihatan nggak di sini? Baru muncul. Kelihatan Pak Sis. Videonya kelihatan? Udah. Kelihatan. Emang dandan bareng gitu. Jangan seketan ya. Besok wi. Judulnya Pak Eka. Judulnya Sabtu Sehat Pak Sis. Iya. Dan Jumat berkah gitu. Gimana Pak Sis? Ya Mas siapa wae suara kantor gitu. Orang itu suarane. Soalnya dengar nggak? Suaranya nggak dengar. Nggak ada ya? Keluar ya. Volumenya mungkin dimatikan. Bawahnya. Saya kelihatan dengar nggak Pak Babu? Suaranya nggak keluar Pak Sis, nggak dengar. Suaranya dengar nggak tadi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Melakukan evaluasi secara menyeluruh di akhir semester atau di akhir tahun pembelajaran. Kemudian kemungkinan tantangan untuk kegiatan ini. Yang pertama, cuaca. Saat terjadi cuaca buruk, hujan lebat atau panas yang terik dengan temperatur yang cukup tinggi, kegiatan dapat ditunda atau dilanjut pada minggu selanjutnya. Dan yang kedua, kegiatan sekolah yang bersamaan. Apabila terjadi jadwal yang bersamaan dengan kegiatan sekolah, maka kegiatan untuk Sabtu Sehat bisa kita tunda atau dilaksanakan pada minggu selanjutnya. Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai rencana tindak lanjut untuk Sabtu Sehat.
Kemudian saya buka sesi pertanyaan atau saran dan masukan kepada Bapak Ibu supaya menjadi masukan yang positif supaya kegiatan atau program ini bisa menjadi lebih baik lagi. Silakan Bapak Ibu, apabila ada saran, masukan atau pertanyaan bisa diajukan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Eka atas waktu untuk bertanya. Yang mau saya tanyakan terkait rencana evaluasi. Tadi dijelaskan yang pertama umpan balik wawancara orang tua atau muridnya. Rencana evaluasi. Ya, yang kedua itu mengukur tingkat kebugaran siswa dengan menggunakan tes. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih rinci bagaimana cara mengukurnya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darudin. Untuk rencana evaluasi mengukur tingkat kebugaran siswa, kita menggunakan tes kebugaran jasmani dari Pusmendik. Biasanya kita menggunakan lari 2,4 kilo atau kalau untuk pelajar bisa menggunakan aplikasi Sipber. Nah, di dalam aplikasi itu nanti ada berapa jarak yang ditempuh, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan, nanti akan keluar apa detak jantung atau denyut nadi ketika melakukan itu. Tentunya untuk mengukur tingkat kebugaran ini kita tidak serta-merta langsung mengukur. Jadi untuk mengetahui apakah ada peningkatan atau tidak, mungkin nanti kita bisa melakukan post test dan pretest untuk kebugaran masing-masing peserta didik. Mungkin begitu Pak Darudin. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, silakan. Ini mungkin hanya sebuah saran saja ya, saran yang konsumtif. Yeah. Kalau tadi kan pertanyaannya menyangkut tentang kebugaran jasmani, itu saya kira lebih pas kalau dihubungan dengan senamnya. Oh iya. Jenis senamnya, maksudnya kan ada korelasi gitu ya. Kalau menurut saya loh ya. Terus sekarang saya bertanya, ini mungkin terkait aset Pak. Ya. Ya ini. Saya ingin bertanya tentang masalah lingkungan yang rimbang dan udara yang segar. Mungkin dari bentuk apa implikatifnya atau aplikatifnya itu bagaimana tentang udara yang segar. Sementara kan kita itu kan berada di zona yang terbuka gitu. Beda kalau di udara yang ruangan tertutup mungkin bisa dikatakan segar, mungkin bisa. Tapi kalau lingkungan yang terbuka itu mungkin bisa dijelaskan secara lebih rinci. Terima kasih Pak Freddy. Ya, terima kasih Pak Sabikin. Untuk yang pertama saya apa tadi Pak? Yang pertama saran. Oh ya. Atau mengukur tingkat kebugaran peserta didik tadi ya. Dikorelasikan dengan kegiatan senam sehat. Untuk mengukur tingkat kebugaran itu kan kita bisa melakukan post test dan pretest. Sedangkan untuk senam sehatnya sendiri itu adalah perlakuannya. Nah, ketika anak-anak kita post test, kita pretest, ternyata tingkat kebugaran anak-anak kita itu kurang. Jadi kita melakukan program senam sehat itu setelah kita laksanakan program senam sehat di akhir semester atau di akhir tahun ajaran, nanti kita lakukan post test lagi apakah ada peningkatan kebugaran peserta didik itu. Kemudian untuk yang kedua, untuk aset lingkungan Pak ya. Untuk aset lingkungan yang kita miliki, yang pertama ya halaman sekolah atau lapangan, lingkungan yang rindang atau udara yang segar. Barangkali ada yang lain tindak lanjut dari program Sabtu Sehat yang telah saya sampaikan. Oke, Pak Eka, terima kasih. Pak Eka, aku mau tanya, judulnya Sabtu Sehat nggih Pak Eka?
Nggih, Pak Sis. Tadi karena sepotong-potong tadi target dari program tersebut kelas Kelas bisa 3 tingkat, Pak Sis. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. tapi di situ sudah disebutkan nggak ya? Iya, sudah disebutkan. Oke. Terus selama berapa minggu atau berapa bulan? 1 semester, Pak Sis. Oh, 1 Nanti semester. 6 bulan. evaluasi bisa di akhir semester atau di akhir ajaran. Oke, berarti selama 6 bulan ya. Berarti target sendiri atau latar belakangnya kenapa membuat itu? Gimana, Pak Sis? Latar belakangnya Pak Eka membuat program itu apa mungkin? Kenapa Pak Eka kok membuat itu? Misalkan jangan melihat siswanya panjenengan kurang bugar atau apa gitu. Oh, oke. Latar belakangnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik. Oh gitu, oke. Jadi berdasarkan dari itu ya, jangan kembangkan itu ya. Iya, oke. Oke, sip, mantap. Mungkin yang lain ada tanggapan sebelum ke materi selanjutnya? Ya rencana ya. Coba Pak Aziz? Nah, ya kan itu kan rencana tuh Pak. Iya betul, rencana. Oke. Ya rencana ya enggak apa-apa, mau direncana bagaimanapun juga enggak masalah. Ya, berarti oke ya. Oke. Kita ke bukti karya. Kalau RTL kira-kira ada yang tanyakan lagi nggak RTL? Ampun. Namun jelas nggih. RTL sebenarnya due date-nya atau batas akhirnya itu tanggal 16 nih Bapak Ibu. Sekarang udah tanggal 18. Jadi Bapak Ibu udah telat lagi. Oke, kita kembali ke pengantar bukti karya lagi. Nah, tulisannya terlihat? Lihat. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi lagi bahwa bukti karya itu wajib untuk panjenengan harus upload di LMS. Bukti karya panjenengan bisa memilih praktek baik, praktek pembelajaran, modul ajar. Ya, modul ajar. Tadi saya menyarankan memang modul ajar itu lebih simpel karena hanya PDF dan kita sudah mengerjakan kemarin. Oke. Selamat datang Pak Erik. Oh, pengajian. Sofian kaya kartolo iki. Oke, saya lanjut ke Pak Erik. Pak Erik nyimak mawon nggih. Oke, ya salah. Oke, yang selanjutnya praktek pembelajaran. Tadi Pak Roni bilang, Pak, misalkan video pembelajaran kemarin boleh, monggo. Terus praktek baik. Praktek baik di sini pembelajaran atau pengembangan diri yang didapat menginspirasi guru lain. Praktek baik ini seperti refleksi yang modul yang sudah kita pelajari. Ya, modul yang pelajari refleksi. Atau jangan jadikan apa ya, Canva juga boleh. Buat PDF atau video juga boleh. Ini refleksi yang sudah kita pelajari. Kalau ini dengan modul ajar atau maaf praktek pembelajaran video kemarin juga boleh. Video pembelajaran boleh. Terus yang ini ya, yang ini RPP atau modul ajar. Yang big word design. Kalau saya cenderung lebih simpel yang ini. Tapi ya kembali lagi ke panjenengan. Jenengan punyanya yang mana, udah itu aja yang diupload. Jadi nggak usah susah-susah jenengan. Tugas terakhir tinggal ini bukti. Tapi dengan syarat semua udah tertuntaskan, nggih. Jadi nanti ketika sidang pleno saya bisa membuat alasan kenapa jenengan harus diluluskan. Kalau syarat kemarin tidak boleh lebih dari 2 bolos atau tidak ikut, gitu. Selain itu juga harus tugasnya harus tuntas juga. Jadi saya punya
alasan yang kuat bahwa jenengan harus lulus. Jadi saya harap kerjasama panjenengan juga. Sayang sekali nanti kalau selama 3 bulan ini jenengan tidak lulus gara-gara tidak mengerjakan tugas atau belum tuntas. Insya Allah kalau jenengan tugasnya tuntas, saya juga pasti akan menyatakan atau menyarankan jenengan harus lulus. Kan loh. Tapi Pak Sis jenengan tinggali Pak Sis. Apa nih sing tinggal iki? Tugasnya gitu loh. Kerjaane niku lho Pak Sis. Kerjaan lagi. Oke, nanti di akhir sesi aja yang kerjaannya yang belum. Siap. Kita ke bukti karya ini dulu, biar materinya tuntas ini dulu. Bukti karya ini kira-kira di antara 3 ini jenengan punya gambaran mau ngambil yang mana wis. Jadi kita biar fokus. Dan saya mungkin bisa menyarankan bagaimana gitu. Monggo. Pak Aditya kira-kira di antara 3 ini milih yang mana? Tentanane. Modul Pak. Modul ajar ini ya. Modul. Oke. Yang lain? Modul ajar. Oke, modul ajar nggih. Oke, kalau modul ajar Bapak Ibu tolong lengkapi dengan penilaian otentik nggih. Lembar penilaian otentik kemarin sudah saya share di grup atau jangan ngambil di PMM juga ada. Di LMS juga ada. Jangan terakhir harus kasih lembaran itu karena itu penilaian juga termasuk dari penilaian. Jadi modulnya yang big word design ya, big word design. Oke, jadi sepakat gitu teman-teman, banyak yang milih ini ya. Iya. Kalau Pak Roni punya video, Pak, gak apa-apa Pak Roni, pakai yang ini aja. Jadi Pak Roni kemarin juga bagus saya lihat. Kalau Pak Andri mau buat aksi nyata atau refleksi itu pakai Canva di sini boleh. Karena Pak Andri saya lihat IT-nya bagus, mungkin bisa kayak yang satu ini. Pak Andri monitor. Monitor tadi. Kira-kira gimana Pak Andri? RPP siap. Jadi kemarin kan upload kit. Praktek juga siap. Oke. Kemarin kan upload. Andri kayaknya praktek baik ini deh. Lebih menguasai. Betul. Jadi dari modul-modul itu Pak Andri ngambil poin-poinnya aja, jadikan aksi nyata di praktek baik ini. Oke Pak Andri. Sekarang cara mengunggahnya Bapak Ibu. Jadi unggah draft S. Ya. Jadi oke ya. Jadi ada unggahnya ini. Praktek baik. Misalkan jenengan nanti kan jenengan klik nih. Praktek baik. Terus gimana dia, apa? Yang tadi jenengan klik tadi kan ada berapa kategori? Ada 3 kan Bapak Ibu? Praktek baik, video pembelajaran, terus ketiga modul ajar. Jenengan klik di sini. Ini pilih nih. Ini kan ada tanda centang ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Nah. Oh iya, sore ini Pak Munir kok nggak ada kemana ya? Jadi Pak Munir aku. Munir keturun. Ya. Oke, Bapak Ibu, jadi ini jenengan klik di sini nanti jenengan milih kalau Pak Andri tadi mau praktek baik berarti klik praktek baik. Kalau tadi jenengan ada yang milih misalkan Pak Roni video pembelajaran berarti klik yang kedua. Terus yang teman-teman tadi Pak Aditya mau milih yang modul ajar berarti klik modul ajar. Oke, setelah itu nanti judulnya ada judul, deskripsi. Nah, BIMTEK ini ada tulisannya di sini. Unggah berkas.
Tuh, di sini nih unggah berkas saya. Sini. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda, praktek baik misalkan. Pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video atau jadi kalau video salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Kalau jenengan video harus diunggah di YouTube dulu. Salinannya baru disalin di sini. Kalau PDF unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Berarti kalau laptop berarti tinggal. Yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Hashtagnya PKG PJOK, guru belajar, terus murid belajar. Ini hashtagnya ini. Oke. Terus yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya. Deskripsi ini tulis saja. Modul ajar untuk kelas misalkan 3 SD dengan metode backward design atau model backward design. Kayak gitu aja enggak apa. Pak Ses. Siap. Untuk SEM itu kalau secara umum bagi jenengan itu lebih baik itu ke RTL-nya apa ke bukti nyatanya? Kalau SEM ya pasti praktek baik atau apa namanya bukti karya ini. Bukti karya apa? Kalau RTL itu kan hanya rencana kan, jenengan kan belum melaksanakan kan. Maksudnya gini, SEM itu nanti kita buat RTL-nya, terus kemudian dimasukkan dalam praktek baiknya gitu loh. Jadi kita membuat katakanlah mini turnamen untuk meningkatkan prestasi siswa atau bagaimana, nah apa seperti itu. Itu maksud saya kan seperti itu. Boleh, jenengan kalau membuat RTL seperti itu boleh harus melibatkan guru-guru yang ada nggih kalau SM. Karena kan RTL itu kan menggerakkan KBS jenengan. Iya, betul. Nah, sementara bukti karya ini yang sudah jenengan lakukan. Jadi dari RTL tadi muncul video terus dimasukkan ke bukti karya ini gitu loh maksudnya. Ke YouTube. Oh gitu. Ya harus diupload ke YouTube. Ya. Baru linknya di sini nih kalau video. Oke. Boleh seperti itu, nggak boleh nggak apa-apa. Yang lain monggo. Biar nggak bingung. Bumut ini masih ada nggak ya? Masih ada Ibu. Bumut tidur? Masih ada. Bumut motor? Bu. Nah, bumut paling keturun ya. Monggo. Ini udah jelas semua? Praktek baik itu monggo. kapan Pak untuk ngirimnya Pak? Pak Sis, tanya lagi Pak Sis. Ya. Apa dulu nih? Untuk form yang perizinan tentang orang tua tadi sudah dikirim di grup ya Pak Sis ya? Kalau itu jenengan tadi tak baca enggak? Sebentar tak bacakan. Kalau yang di grup itu ada 2 tadi kan, lembar analisis RTL, yang kedua lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Ini ya. Jadi pengambilan gambar anak atau foto atau video dan penafian produk bukti karya. Nah, di sini ya lembar pernyataan ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh gambar video wawancara termasuk diambil identitas bukti karya foto video, nama peserta, identitas, nama sekolah, nama kelompok peserta didik, nama kelompok peserta didik. Berarti nanti kelas atau tahun ajaran pendidik, tanggal pengambilan. Dengan menandatangani formulir ini centang pada nih. Saya menyatakan bahwa saya telah beri informasi kepada didik atau sekolah terkait pengambilan gambar. Ya, sudah ada Pak Roni. Berarti tinggal download di LMS itu Pak ya nanti? Ada ya, semua di situ ya? Di grup itu juga ada tuh Pak, sudah tak kirim itu, yang Word itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Sis. Siap.
Ada lagi pertanyaan, monggo. Pak Andri tadi mau tanya apa, Pak Andri? Iya, Pak, untuk praktik baik itu loh, Pak. Ya. Itu berapa menit? Dan RTL-nya itu berapa menit untuk durasinya, Pak? Kalau RTL itu Pak Andri, RTL itu maksimal 9 slide. Ya. Jadi 9 slide itu yang jenengan jelaskan. Dan jenengan menjelaskan 9 slide itu ke rekan panjenengan, rekan sejawat itu jenengan terserah berapa menit. Itu yang jenengan upload. Oh gitu. Berarti itu kayak tadi ada yang nilai 22 itu ada berapa itu diperbarui lagi Pak ya biar menjadi lebih baik. Betul sekali. Jadi yang belum tadi kan berarti testimoni tuh Pak Andri. Oh kurang, jenengan jadi harus saya perbaiki dan nanti nilainya lebih sempurna. Gitu. Oke, itu pertanyaan Pak Andri yang pertama. Yang kedua Pak Andri, untuk praktek baik itu tidak ada batasan berapa menit. Yang penting jenengan dalam praktek baik itu menerangkan bahwa itu refleksi dari modul 1 sampai modul 3. Jenengan ringkes aja kan, orang praktek baik kan ringkasan loh, kasih nyata kan. Jenengan menjelaskan itu di situ. Canva itu loh Pak. Jenengan ambil contoh di LMS, contoh praktek baik. Berikut Pak Andri. Berarti praktek baik itu disampaikan ke Kombel Pak di sekolah sama seperti RTL. Bedakan lagi nih masih rancu ini. Jadi jenengan itu sebenarnya gini. Yang kita syuting terus karo RTP. Oke. Pak Andri, jadi RTL itu harusnya tanggal 16 kemarin udah selesai. Jadi hari ini tidak ada pembahasan RTL kapan diupload. Oke. Nah, sebenarnya malam hari ini hanya menganalisis RTL yang sudah diupload oleh peserta. Karena tidak ada yang upload baru Pak Eka videonya, maka memang tadi Pak jenengan baru membuat tadi kita kayak semacam simulasi menganalisis RTL Pak Andri kayak gitu. Oke ya. Sebenarnya malam hari ini sudah tidak ada pertanyaan kapan upload RTL karena sebenarnya sudah selesai itu. Ini untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah jenengan biar nggak bingung dengan RTL dan karya nyata ya atau bukti karya ya. Nah, karena RTL saya anggap tutup, berarti jenengan tanyanya sekarang bukti karya itu kapan diupload kan ngoten. Nah, bukti karya itu diupload tanggal 19 sampai tanggal berapa tadi? Tanggal 29 lebih. 29, betul. Jadi bukti karya itu diupload mulai tanggal 19 sampai tanggal 29 November. Tetapi tanggal 26 itu ada refleksi bukti karya. Itu Zoom terakhir panjenengan hanya 1 JP. Jadi kalau pertanyaannya Pak Andri, praktek baik ini diupload kapan? Ya berarti antara tanggal 19 sampai tanggal 26 lah. Karena tanggal 26 kita sudah refleksi. Nah, praktek baik itu apa aja? Nah, di sini praktek baik itu. Praktek baik. Lagi gabung. Praktek baik itu praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF atau video. Ini praktek baik. Pertanyaannya Pak Andri ini. Kalau tadi Pak Roni ini pertanyaannya Pak Andri, Pak Roni karena Pak Roni sudah merasa saya sudah punya video bagus, aku pakai ini aja nggak apa-apa. Kalau teman-teman kemarin udah membuat modul ajar, backward design, saya unggah ini, ya nggak apa-apa. Pokoknya menurut saya ambil yang jenengan merasa simple juga punya gitu aja biar jenengan nggak repot. Karena saya tahu panjenengan juga sibuknya luar biasa, semua juga sibuk. Oke, Bapak Ibu. Oke, sampai sini ini yang penting jenengan jangan bingung di sini nggih. Jangan bingung untuk unggahnya.
Jadi unggahnya ini jenengan pilih kan ini kan ada 3 nih. 1, 2, 3. Jenengan pilih di antara ini praktek baik, I atau iki. Karena berkaitan dengan ini, jenengan kalau ini klik muncul praktek baik ini praktek baik. Terus video atau modul. Kalau jenengan klik modul ini nanti tampilannya akan beda lagi. Setiap jenengan klik. Nah, di upload di sini, ini kan ada nih unggah berkas di sini. Nah, ini diunggah di sini nih, unggah. Terus judulnya itu apa? Kalau modul ajar misalnya judulnya jenengan apa? Permainan bola besar untuk kelas 1 atau apa ya, monggo jenengan tulis di sini. Deskripsinya di sini. Oke. Unggah draft bukti karya di LMS. Ini draftnya. Nah, nanti jenengan kalau klik di ini ada pasti ditanya kok nih. Di sini jenjangnya tuh apa aja tuh ada kok. Ini unggah. Jadi ini apa ini jenjangnya? Terkait jenjang, terus ini tema. Pokoknya di sini nanti jangan klik ada semua. Ini kalau unggah draft bukti karya. Ini kalau apa nih praktek pembelajaran. Oke. Oh tadi berarti kalau praktek pembelajaran nanti videonya seperti ini penampilannya. Tapi kalau ini di sini berarti modul ajar ini modul ajar ini berarti. Oke. Ini. Ya, ini modul ajar, ini modulnya ini modul ajar. Kalau modul ajar berarti pilihannya ini Bapak Ibu. Pilih kategori bukti karya Anda, modul ajar ya. Pilih bukti karya dari modul yang terbuat, video, slide, PDF apa. Oke, unggah berkas. Konfirmasi unggah, di sini nanti ada kumpulkan. Selesai. Putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan validasi dan akan umpan balik. Jadi nanti saya yang mengoreksi atau memberi umpan balik ke karyanya panjenengan. Kalau jenengan sudah bukti karya sudah benar valid, jenengan akan dapat sertifikat dari LMS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ngejar carry ngono kok. Sing penting ki upload. Nggih. Kalau sertifikat saya dari peserta kemarin sudah keluar itu bernilai 137 JP. Setahun nih gantek nih. Itu pirak munggah pangkat tuh. Mulai awal kesepakatan itu kan ya enggak ada benar salah. Yang penting ngupload. Betul. Tapi upload yang sesuai yang diminta nggih. Putusan emang ngelu yang ngono kuwi. Enggak, upload Ojo tanda tangan tok setiap kan. Wis tak ganti to. Ya. Ganti kok. Tanda tangan tok serius kok. Karena stempel ya. Terus stempel. Kurang tinggi. Nggih, jadi Jenenge diganti dah. nilainya itu 137 JP. Sertifikat saya yang peserta ya, yang peserta sudah keluar, yang hasil belum. Jadi mungkin nanti jenengan masih bisa dipakai apabila. Tapi kalau tadi kan kebetulan ada pengawas di sekolah saya. Kalau PMM katanya kayak mau fokus di PMM aja katanya. Jadi nggak tahu yang lain-lain kok nggak ada gitu. Menterinya ganti urusan kok. Dan nah misalkan itu pakai kan jenengan udah punya celengan sebar itulah. Jadi nggak usah bingung boleh sertifikat. Mana-mana diganti PMM ra kanggo. Bayu. Kan minimal dapat ilmunya lah. Iya. Oke ya, di sini sudah lulus validasi. Lihat bukti karya. Cara membagikan. Jangan nanti bagikan di grup aja nanti biar dinilai teman-teman.
Misalkan nanti Pak Aziz sudah bisa upload, ini bagikan di grup MGMP belum di sini, dan nanti dikasih umpan balik ke teman-teman. Oke, ini dari apabila sudah divalidasi Bapak Ibu, sudah dinilai teman-teman yang dari umpan balik tadi, link yang dibagi, nanti jenengan akan copy linknya di LMS itu di sini nih, copy. Dikirim di Oke. Ada ditanyakan lagi terkait bukti karya? Sebelum kita akhiri. Erik kelenga kelemo ke Kasmo. Paris. Belum. Intinya contohnya ya ta. Oh, plagiasi rapopo. Intinya contohnya enak. Intinya kuwi. Kemarin kan kita sudah membuat bukti karya kan. Apa mau belajar kan ketika tatap muka. Udah itu aja ganti. Intinya contohnya enak. Yang penting kuwi. Wocok wae. Oke, cukup, nggak ada yang tanyakan? Foto nih. Foto. Foto. Ayo foto. Jadi pas gimana ya? Iya gitu. Jadi satu. Mau pinggir jalan lah mau apa kayak? Paris. Jadi pas gimana ya kayak apa nih? Pengguna SMP loro Bayan. Hari monitor hari. Malah ngomong gitu aja. Takon dongo kok. Ngajian. Oke, sesi tatap maya malam hari ini, mari kita berdoa semoga dapat ilmu yang bermanfaat untuk kita dan anak kita. Berdoa. Amin. Bismillah. Berdoa. Selesai. Setelah saya akhiri nanti kita tutup bersama nggih. Jangan ditutup dulu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita foto. Kita foto. Satu. Oh, Pak Erik angkat tangan. Apa Pak Erik? Angkat tangan. Oke, kita foto. Satu, dua, tiga. Oke. Langit yang kedua. Pak Erik nama Om. Yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Paris. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan grup nggih. Iya Pak Zis. Siap. Iya lah. Ini balen loro iki. Balen loro sapan iki. Di balen 2 sapan iki.